Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi di tanggal 29 Juli. Kita akan bahas dari diary 1539. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1539. Hari ini aku berkata kepada Tuhan, kapan engkau akan mengambil aku untuk bersatu dengan dirimu? Sakitku sudah sedemikian parah, dan aku telah menanti-nantikan kedatanganmu dengan kerinduan yang membara. Yesus menjawab, siaplah selalu. Tidak lama lagi, aku akan meninggalkan engkau di tempat pembuangan ini. Kehendak kudusku harus digenapi dalam dirimu. Oh Tuhan, kalau kehendak kudusmu belum digenapi sepenuhnya dalam diriku, inilah aku. Aku siap untuk segala sesuatu yang engkau kehendaki, oh Tuhan. Oh Yesusku, hanya ada satu hal yang membuat aku heran, yakni bahwa engkau menyatakan begitu banyak rahasia kepadaku. Tetapi tentang rahasia yang satu ini, saat kematianku, engkau tidak mau memberitahukannya kepadaku. Dan Tuhan menjawab aku, tenanglah, aku akan memberitahukannya kepadamu, tetapi belum sekarang. Ah Tuhanku, aku mohon ampun kepadamu karena aku ingin mengetahui hal ini. Engkau tahu dengan baik mengapa, sebab engkau tahu dambaan hatiku yang dengan penuh gairah ingin pergi kepadamu. Engkau tahu bahwa aku tidak ingin meninggal bahkan satu detik pun sebelum waktu yang telah engkau tentukan bagiku sebelum segala abad. Dengan kasih sayang yang mengherankan, Yesus mendengarkan curahan hatiku. Kita baca ya dari 1539. Ini tentang perintah Allah. Suster Faustina bertanya kepada Yesus, kapan engkau akan mengambil aku untuk bersatu dengan dirimu? Pertanyaan ini wajar karena selain kerinduan yang begitu besar dari Suster Faustina, dia juga mengalami sakit yang sudah begitu parah. Sudah demikian berat ya, parah. Jadi harusnya waktunya nggak lama lagi. Tapi ini bukan ungkapan putus asa ya. Lain dengan ada orang yang, aduh Tuhan, saya udah sakit, saya menderita sakit, saya udah nggak tahan menderita sakit. Udah Tuhan ambil aja nyawa saya. Beda ya. Suster Faustina bukan karena keputusasaan atau karena putus asa atau karena nggak mau menderita lagi lama-lama, tapi dia punya keinginan yang lebih, yaitu dia ingin secepatnya bisa bersatu dengan Tuhan. Dan Yesus katakan, siaplah selalu. Ini juga, pesan ini juga berlaku untuk kita semua ya. Suatu hari kita juga akan meninggal. Dan Tuhan Yesus berpesan, siaplah selalu. Tidak lama lagi,
aku akan meninggalkan engkau di tempat pembuangan ini. Jadi waktunya nggak lama lagi. Tapi kehendak kudusku harus digenapi dalam dirimu. Jadi ada 3 pesan yang Tuhan sampaikan. 1, siapkanlah dirimu. Yang kedua, nggak lama lagi. Berapa lama kita nggak tahu, itu waktunya Tuhan. Tapi yang ketiga, kalau kita belum pulang ke rumah Tuhan, dia katakan kehendak kudusku harus digenapi di dalam dirimu. Pesan ini bukan hanya untuk Suster Faustina, ini juga berlaku untuk kita semua. Kehendak kudusku, kata Yesus. Kehendak kudusku harus digenapi di dalam dirimu. Jadi kita semua yang masih hidup sekarang punya tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana Tuhan. Kehendak kudusku harus digenapi di dalam dirimu. Apa? Ya kita masing-masing nggak tahu ya. Permasalahan, problem, rencana Tuhan. Tapi contoh yang gampang misalnya. Dalam satu keluarga yang kenal Yesus baru kita sendiri. Mungkin Tuhan punya tugas untuk kita semua bahwa satu orang selamat, seisi keluarga selamat. Artinya Tuhan ingin supaya kita menjadi penyelamat juga, menyelamatkan anggota keluarga kita supaya benar-benar juga mengalami atau mengenal Tuhan. Di situ Suster Faustina katakan lagi, aku heran. Saat kematianku, engkau tidak memberitahukan padaku. Karena Faustina katakan begitu banyak rahmat ya, begitu banyak rahmat yang Tuhan berikan, informasikan, kasih tahu ke Suster Faustina. Tapi satu hal yang tentang kematian yang Suster Faustina, Yesus nggak kasih tahu. Cuma bilang, siap-siaplah, sebentar lagi. Dikatakan lagi oleh Yesus, tenanglah. Aku akan memberitahukan kepadamu, tapi bukan sekarang. Jadi Tuhan juga kasih jawaban ya, tenanglah. Tapi bukan sekarang, dia akan kasih tahu. Kalau kita tahu doa Santa Brigida, yang doa 15 kali Bapa kami dan 15 kali Salam Maria setiap hari sepanjang tahun, itu salah satu janjinya, kalau nggak salah juga menyebutkan bahwa kita akan seperti dikasih tahu kurang lebih 2 minggu sebelum nanti kita meninggal. Jadi ada tanda-tanda, ada momen mungkin ya yang akan terjadi di mana akhirnya kita tahu kita masuk ke persiapan ke sana. Yang saya tahu adalah sharing dari pastor atau dari teman-teman yang anggota keluarganya meninggal. Ternyata pastor itu pernah bilang bahwa biasanya orang yang mau meninggal itu menunjukkan ciri-ciri atau tingkah laku atau kata-kata yang baik. Kedua, yang nggak biasa dilakukan. Contoh ya, ada satu teman, istrinya sakit. Dia begitu stres, begitu kaget karena istrinya sakit. Tapi tanpa dia sadari, dia menyiapkan obat-obatan yang harus diminum oleh istrinya. Ini kapan diminumnya, pagi berapa obat, siang berapa, malam berapa. Jadi dia udah atur semuanya, padahal dia sehat. Yang sakit itu istrinya. Tapi di situ ternyata setelah dia atur semuanya, taunya malah suaminya yang meninggal, mendadak meninggal, selesai, udah. Dan kalau kita review lagi ke belakang, ternyata dia mungkin sudah punya perasaan, punya feeling ya, sehingga dialah yang menyiapkan obat-obat untuk istrinya. Itu satu cerita. Cerita yang lain, ada satu ibu, dia mau pergi rekoleksi, retret ya. Biasanya nggak ada perubahan apa-apa. Tapi waktu itu setelah kejadian ya, teman-teman semua banyak yang bercerita. Misalnya besok mau pergi retret, malam hari ini tuh kita kumpul. Ada perayaan Ekaristi, ada menyambut komuni. Nah, beberapa teman sudah berkomentar, si ibu ini kok pandangannya kayaknya kosong. Ya. Terus yang kedua, ternyata sebelum dia pergi retret, dia sudah pesan. Dia pesan kepada tetangganya, kepada orang sekitarnya,
pesan-pesan yang antara lain kamu harus berbuat baik, kamu harus damai sama orang lain, nasihat-nasihat sesuatu hal yang baik. Dan setelah itu dia meninggal. Jadi ada tanda ya, sebetulnya ada tanda, cuma kita tahunya setelah dia meninggal. Nah, di sini dikatakan lagi, Suster Faustina bilang lagi sama Yesus bahwa Tuhan, Engkau tahu bahwa aku tidak ingin meninggal sedetik lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi bukan karena dia mengalami penderitaan terus dia bilang, Tuhan udah secepatnya aja angkat penderitaan saya, udah saya meninggal, saya nggak usah menderita lagi. Bukan itu ya, tapi yang diinginkan oleh Suster Faustina itu adalah dia ingin tahu saatnya kapan. Tapi dia juga konfirmasi lagi sama Tuhan Yesus bahwa bukan kepengen cepat, tapi bahkan dia bilang sedetik lebih cepat aja dia nggak mau. Dia betul-betul berserah, bersandar pada rencana Tuhan. Dengan kasih sayang yang mengherankan, Yesus mendengarkan curahan isi hatiku. Di sini Suster Faustina juga mau menginformasikan kepada kita semua ya, bahwa Allah itu punya banyak waktu buat kita, asal kitanya datang. Jadi nggak mungkin Tuhan itu nggak ada waktu untuk kita. Dia maha kasih, maha kuasa, maha murah, maha pengampun, maha rahim. Yang sering terjadi adalah kitanya yang nggak punya waktu untuk Tuhan. Ya, di sini Suster Faustina bilang bahwa dengan kasih sayang yang mengherankan. Jadi suatu dialog antara Suster Faustina dengan Tuhan, dialog yang sangat akrab, sangat mesra, sangat pribadi, yang dia juga heran, kok Tuhan bisa mencurahkan kasih sayangnya yang sedemikian rupa, mendengarkan curahan isi hatinya Suster Faustina. Nah, sekarang coba kita refleksi ke diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kita? Tuhan masih kasih kita waktu ya, masih kasih kita kesehatan, masih kasih kita aktivitas, masih kasih kita PR barangkali ya, masih kasih juga kesempatan kita untuk berencana, melakukan ini, melakukan itu ya. Banyak hal yang Tuhan berikan pada kita. Tapi ingat ya, tadi pesannya pertama, siaplah selalu. Karena Tuhan itu kalau datang, biasanya nggak ngomong-ngomong, kata Suster Faustina juga ya, dia datang dengan tiba-tiba. Maka kita tetap harus dalam posisi bersiap. Tidak lama lagi, waktunya Tuhan, kita nggak tahu. Memang kalau lihat dari secara umum, kita makin hari makin tua, makin mendekati saat itu. Tapi bukan berarti yang tua duluan. Ada juga yang masih muda mendahului kita. Ada yang orang tuanya masih hidup, anaknya yang sudah meninggal. Nah, kalau Yesus bilang ada kehendak kudusku yang harus diterapkan atau dilaksanakan oleh engkau, kita mulai gali. Apa yang kira-kira Tuhan tugaskan pada kita yang kita belum melaksanakan? Misalnya, kita sudah tahu tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Kita sudah tahu Tuhan itu sangat peduli kepada jiwa-jiwa di purgatorium, kepada jiwa-jiwa yang malang, kepada jiwa-jiwa yang enggak siap, kepada jiwa-jiwa yang sekarat. Mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang malang, khususnya yang di purgatorium. Atau kalau dengar beberapa hari yang lalu cerita Maria Sima, ada jiwa yang belum bisa masuk ke situ ya. Kita bisa persembahkan misa buat mereka. Kita juga bisa melakukan perbuatan baik untuk menjadi silih, untuk membantu dia. Bisa juga kita melakukan adorasi. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menolong jiwa-jiwa yang malang tersebut. Dan sebetulnya penderitaan kita di dunia itu enggak seberapa dibandingkan dengan jiwa-jiwa yang menderita di purgatorium. Enggak gitu berat. Jadi kalau kita menjadi silih, kita juga ikut berdoa, ikut menanggung dosa-dosa mereka,
selain kita meringankan beban mereka, dosa kita pun secara perlahan, secara step by step itu pun dihapuskan, dikurangi. Dengan banyak berbuat baik, maka dosa-dosa kita pun dihapus. Jadi membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Kehidupan di dunia hanya untuk memperoleh jalan masuk ke surga. Oleh sebab itu, kita manfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin supaya kita kalau nanti pulang, kita sudah pasti ada di surga. Contoh, nah ini cerita lagi contoh Maria Sima lagi ya. Ada yang datang, ada jiwa malang datang ke ke Maria Sima. Maria Sima bukan suster ya, karena dia sudah apply ke 3 biara untuk jadi suster, tapi ditolak karena kondisi fisiknya yang sangat lemah. Jadi ada jiwa yang malang datang ke Maria Sima. Maria Sima tanya, apa yang engkau inginkan dariku? Jiwa itu bilang, persembahkan 3 misa untuk aku supaya aku bebas. Keadaan ini, situasi ini menyenangkan Maria Sima, bukan menakutkan, bukan ditolak, bukan dihindar, bukan kenapa kamu datang ke saya, kenapa nggak datang ke orang lain ya, tapi Maria Sima bilang ini menyenangkan hatiku karena pertama dia bisa menolong jiwa yang malang tersebut, dan yang kedua dari sharing iman ini Maria Sima juga secara tidak langsung menolong kita-kita yang masih hidup. Supaya kita-kita juga peduli kepada jiwa yang malang. Supaya kita juga kalau nanti udah meninggal, jangan jadi jiwa yang malang. Mereka datang pada orang yang suka berdoa ya. Jadi betul, kalau jiwa malang itu tahu saya suka berdoa, dia butuh doa kita, dia pasti datang ke orang yang suka berdoa. Nah ini sedikit cerita, kalau kita komunitas ya pergi melayat ke rumah duka, ada satu ibu selalu mengajak kita semua di mobil, ayo Esther kita doa dalam perjalanan ke sana ya. Pulang dari rumah duka juga ibu ini selalu bilang, ayo kita doa lagi. Mula-mula saya juga pikir kenapa ya harus seperti itu gitu. Dan dalam doanya memang dia bersyukur bahwa bisa kita kelompok bisa melayani, bisa punya hati yang ingin melayani, tapi sekaligus juga minta tutup bungkus dengan darah Yesus supaya roh-roh itu jangan ikut kita. Kita cukup doain mereka, doa yang cukup supaya mereka juga nggak perlu ikut. Nah kalau bicara ini, saya pernah baca buku diary-nya Suster Faustina ya, saya lupa nomor berapa. Waktu itu Suster Faustina lagi ditugaskan sebagai penjaga pintu. Jadi kalau ada suster yang meninggal, dia lihat tuh beberapa suster mengiringi suster yang meninggal itu ke pemakaman. Nah nanti kalau sore sudah pulang, dia lihat suster-suster yang dari pemakaman itu pulang. Tapi di belakangnya dia lihat lagi, ada jiwa-jiwa yang mengikuti suster-suster ini. Dan di situ Suster Faustina tahu, oh inilah jiwa-jiwa malang yang perlu dibutuhkan. Dia ikut sama pendoa supaya dia juga kebagian didoakan. Karena dia sendiri udah gak bisa berdoa. Dia membutuhkan doa-doa kita yang masih hidup. Nah, selain datang kepada yang suka berdoa, juga kepada mereka yang peka. Ya, contoh, di satu ruangan ada suara ketok-ketok pintu atau ketok-ketok jendela. Ya buat saya sih ya mungkin ada ranting yang nggak sengaja kena jendela jadi ada ketok-ketok, atau tiba-tiba ada pintu terbuka, saya pikir itu karena angin ya. Tapi buat yang peka, dia bilang enggak. Jiwa malang itu kasih tanda, minta tolong didoakan. Ada lagi yang paling dikasihi, dia sangat mengasihi ya. Contoh lagi misalnya orang-orang yang sangat mengasihi dia pasti juga datang, pasti ditolong, pasti dibantu ya. Tapi jangan lupa Maria Sima bilang
Dia bisa juga datang ke orang yang tidak mengampuni. Jadi ke orang yang tidak mau mengampuni dia juga bisa datang dengan cara yang cukup mengganggu katanya ya. Di sini saya bukan mau cerita tentang apa yang dialami oleh Maria Sima, tapi secara keseluruhan kita tahu bahwa kita harus memanfaatkan waktu yang Tuhan masih kasih untuk sesuatu yang baik, untuk menolong orang lain. Dan orang lain itu bisa orang yang masih hidup, bisa juga orang yang sudah meninggal. Seperti Yesus juga dalam novena kerahiman ilahi minta kita di hari ke-8 berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Jiwa-jiwa di purgatorium itu butuh doa kita karena dia sendiri nggak bisa berdoa. Kalau dari cerita Maria Sima ada bermacam-macam jiwa-jiwa yang malang. Nah, mari dari situ kita juga mendapat pemasukan supaya hidup kita baik, benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita jangan termasuk golongan jiwa-jiwa yang malang. Nah, saya mau tutup sharing ini dengan satu contoh, satu cerita. Ada seorang ibu, mungkin sekarang sudah umur 80 tahun lebih ya. Dia mengalami sakit, stroke, terus kemudian kondisinya makin kurang bagus, sampai akhirnya sekarang antara sadar dan tidak sadar. Jadi kalau saya tanya sama suster yang jaga, suster dia sadar nggak? Mungkin sadar, tapi sepersekian detik, nggak 1 detik. Karena kalau dipanggil bisa tiba-tiba matanya buka. Tapi terus katanya sebetulnya itu posisinya tidak sadar. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Jadi saya bilang sama keluarganya, coba diingat-ingat, mungkin mamahnya itu masih ada ganjelan sama siapa, atau mungkin masih ada keinginan mamahnya yang belum terpenuhi, atau mamahnya ada salah sama siapa. Coba dibisikkan, didoakan, diminta supaya mamahnya melepaskan segala kekesalan, segala dendam, segala hal ya. Karena memang sangat baik kalau dia pulang dalam damai. Ada satu romo juga bilang, dia bilang, Esther coba lihat, kalau kita ke rumah duka, kalau petinya itu belum ditutup, kita kan bisa lihat muka daripada yang meninggal. Ada yang mukanya damai, tenang, cantik ya, seperti orang lagi tidur. Tapi ada juga yang mukanya keras, mungkin sedikit menyeramkan ya. Nah itu semua sebetulnya pengaruh kepada kondisinya dia. Nah kita kan lebih senang kalau dia bisa pulang dengan damai, dalam posisi yang sudah siap. Nah, maka untuk orang-orang seperti itu kita harus lebih banyak berdoa supaya dia benar-benar bisa melepaskan segala hal yang menjadi ganjalan dia. Itu aja untuk hari ini. Mari kita berdoa untuk hidup kita juga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas sharing percakapan antara Suster Faustina dan Engkau Yesus, khususnya mengenai kematian, mengenai kapan Suster Faustina akan pulang ke rumahmu. Terima kasih atas pesan-pesan, atas perintah-perintahmu yang Kau berikan kepada Suster Faustina, juga sekaligus berlaku untuk kami semua. Di mana kami diminta oleh-Mu Tuhan untuk selalu bersiap-siap, selalu siap sedia. Waktunya nggak lama lagi, itu waktunya Engkau Tuhan. Biarlah dengan waktu yang ada kami tetap dapat hidup berkenan kepadamu, memperbaiki yang kurang baik dan semakin hari semakin melaksanakan firman-Mu. Dan yang ketiga, selain itu kami juga mohon rahmat-Mu agar apa yang kami punya, talenta apa yang Kau berikan kepada kami bisa bagikan, kami bisa sharingkan, kami bisa berikan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya jiwa-jiwa di purgatorium. Melalui doa-doa kami yang sederhana ini, yang tidak sempurna ini Tuhan, kami juga mohon agar jiwa-jiwa malang yang ada di purgatorium bisa segera menikmati hidup yang kekal. Kami berdoa untuk para leluhur kami, saudara kami, keluarga kami yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kami, supaya mereka semua juga diampuni segala kesalahan dan dosanya, dan mereka segera boleh menikmati hidup kekal bersama Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.